Khususnya untuk alumni SMA Negeri 11 Purworejo atau Semanlas, kami berharap tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Matur suwun. Let's go. Assalamualaikum lur, welcome to my channel Fajar Veteriner. By the way, ini video pertamaku. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk bernostalgia di masa putih abu-abu. Penasaran kan? Ikuti terus video ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian, like, komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Let's go. Nanti kita untuk ke dalam buat bernostalgia konco kelas. Mbak Noy. Pas kebenaran lur, konten pertamaku nggak sengaja ki ketemu konco kelas. Nek rasa salah iki Mbak Noy. Ya Mbak Noy. Nah, ke Mbak Noy seksi jine. Men Bantara coy, men Bantara. Mbak, kelem nggak kancane aku review sekolahan mengenang masa-masa putih abu-abu. Masa-masa domei, ayo. Masa-masa ragur domei sih sebenarnya. Akeh, ya alur, ya. Oke, mau tahu keseruannya? Apapun nanti hasilnya, ikuti terus video ini ya. Let's go. Oke lur, saat ini kita udah di dalam sekolahan. Nanti kita lanjutin video ini sambil ngobrol santai sama mbaknya. Buat kalian alumni SMA 11, jangan lupa komen di kolom komentar. Let's go. Oke, lur. Kali ini kita akan menyelusuri. Dulu pertama kali sekolah di sini tuh, ini cuma baru rencana. Dan setelah lulus 2000 pira? Kita 2016. 2016 ke 2015. Ini nih wajah-wajah ini 2015, ini 2000. Aku 16. Hah? Ini 15. Aku 15. Ini 16, aku 15. Oke 15, iki 16. Oke. Mien pas lagi nang kene apa sing cara niki beda nang sekolah niki siki apa? Pas bahasan tekan kene iki. Biyen to, zamanku iki lapangan jembar banget. Kene iki. Yo. Mien ono kenangan rak nang kene iki apa? Sebelum gedung iki megah. Oh nek pas zamane lagi apa kana guru to ya. Heeh. Kita nongkrong ning lapangan kene. Sak kelas iki ngobrol. Ngopo? Ngobrol santai biasa, sekarang biyen terus pinter. Oh iya. Pinter apa, Mbak? Pinter. Oh iya. Siji tambah siji pira, Mbak? Pinter ya. Iya. Pinter sekolah ya. Iya, wis. Mbak Noy. Sesama satu sekolahan artinya itu satu sekelas ya sik. Mien sekelas terus Pak yo. Enggak. Apa ya? 11, 12. 11 kelas 10 Aku 14. Apa ya? Iyalah. Barenge kayo, Danang yo. Oh, Danang. Danang komen yo nang Triwau. Nah, ya Danang, Triwau. Apa Triwau min 10 4? Triwau 10 loro. 10 loro gonku lah. Oke. Sambil ngobrol santai lagi, dilanjut, Mbak. Ini untuk saat ini. Ya Allah, kepengen sekolah maning, coy. Api banget ya. Ya Allah. Bisa mlebu pra ya? Bisa kayaknya. Subhanallah, api kono iso nggo apa ya komen ya kono terus kono iki. Nah, iki. Nah, iku. Nah, iki mantan kelasku iki karo Mbak Nui. Kene iki.
Apa? Endi? Kelas Kene. Sebelah kene. Apa sebelah kene? Sebelah kene. Oh, sing kelasnya main IPA ya? iya dong. Jangan lupa ini Oh. Ya Allah, Lur. Apike coy, kepengen sekolah maning ora ya? Nek oleh sekolah maneh coy. Wih, ngopo kae? Jen. Ya. Nah, men kene iki yo. Gue nyetrap bocah-bocah PKS. Oh iya, pramuka juga. Men aku tadi setrap nang ini. Tapi itu mendidik coy. Kita lanjut lagi. Itu Mas Ganteng. Oke, lanjut. Let's go. Wajar. Iya. Semerbak bunga mewangi setaman indah berseri. Semua warga sekolah melaksanakan gerakan sejuta bunga di kebun sekolah. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini ada tempat yang paling indah coy. Ayo coy. Nah, iki bos. Ya Allah. Min rawana bos. Ih, apike ya Allah. Sampai arep foto, monggo monggo monggo. Iya apike. Heeh. Aku ya kepengen sekolah maning kok. Sekolah maning boyo? Oleh para ya? Oleh lah. Oleh. Sapa sih ra oleh? Iki papan Wall of Memories SMA Negeri 11 Purworejo. Ana fotoku para ya? Dia ana fotoku ra? Apa? Apa itu? Apa sih? Kunjungan korporat ke Coca-Cola Company. Artinya? Berarti mungkin dia pasti tapi mau ilmu. Oke, siap. Terus outbound, mungkin ada cerita mbaknya outbound. Outbound ini yang terkesan itu pas malam nih. Malam. Unggun. Apa unggun? Ya mungkin paling kemah yang paling terkesan sih menurutku. Oh. Soalnya neng api unggun dia pasti dikumpul ke. Terus? Ngobrol bareng kok, nggak kenangan apa cerita iki. Oh, berarti iki ya? Ya, Iki. ya sikit-sikit anak. Ulang janji pramuka tingkat Kecamatan Butuh. Wah, yes. Wah, api ini murup nih ora kebakar. Let's go, lanjut. Lanjut deh, lanjut lagi. Nah, dulu parkiran gini. Ada kisah kah di sini cerita? Bawa motor? Mogok. Mbok anu dicekel karo Caca PKS mungkin. Ora. Tapi saat itu udah punya SIM ya? Aduh, oke, jangan ditiru guys ya. Oke. Mungkin ada yang lebih baru lagi. Cegongan. Apa sih ya cegongan ya? Tempat duduk coy. Buat istirahat dulu kita belum ada. Kalau ini dulu. Nah, ini tempat duduk. Nah, tempat duduk ini juga baru mungkin ya untuk adik kelas. Oh, adik kelas. Untuk yang tahun-tahun ini nonton video ini, tolong komen ya kalau misalkan kita ada yang salah. Apa itu anyar ya? APE. Mien kene nek ra salah nganu lho. Nui, apa? Kene mien, kene. Kiri. Apa jenenge? Dia masih lahan kosong. Iya, ini Iya. lahan kosong jalan. Mien kene ra salah nggo curhatan bocah-bocah Bocah-bocah cewek khususnya. Nah, iki mungkin iki. Nah, iki. sebelah iki kelasku, ini kelas IPS. Kalau aku mah di belakang. Jadi nek arep ana apa ngono iki ngobrol. APE sayangnya langsung mlebu. Nah, ini tulisannya Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Purworejo, Kebumen, pojok literasi
intensif anak SMA 11. Mantap. Peox. Wow. Peo. Nah, ini. Ada lagi. Nah, dulu guys. Wih. Kok siki kursi domga ya? Dulu sini itu banyak kenangan-kenangan. Satu sama teman-teman, yang kedua suka duka banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol santuy lagi. Gimana? Kalian pernah nggak naruh di sini? Oh, aku ora tahu nih aku. Puisi cinta apa? Surat cinta. Ngomong-ngomong, by the way, mbaknya ini ngasih tahu ini mungkin juga tahu ya, ngasih ini juga atau gimana? Tolong dijelaskan. Pernah dulu ya. Pernah sih ngefan sama orang nggak kelas jauh. Ngefan? Karena Ngefan ki apa? apa ya? Cinta kah? Enggak, apa ya? Kalau Mengagumi ya? Mengagumi. Oh, mengagumi. Karena nggak berani ngomong sama kakaknya, jadi Oh. ngomongnya dengan kata-kata. Waduh, contohnya ada nggak di sini mbak? Contohnya Nggak salah ada, satu. Kan tahun saya udah hilang. Coba cari satu aja puisi yang indah. Apa ya? Rano ya, satu kata merdeka, pantun kemerdekaan, pengorbanan. Pas banget di pengorbanan. Pengorbanan. Kita baca sedikit. Pengorbanan karya Siti Halimah. Mengukur deras keringat, asik, membasahi tubuh yang terikat, membawa anak jauh entah kemana, bagaikan pungguk merindukan bulan. Jiwa ini terpuruk dalam kesedihan, bla 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 bla. Sumber ding. Oke ya. Kita lanjut lagi guys. Cukup melelahkan tapi mengasihkan. Mantap. Kreasi anak bangsa. Oke. Sama yang tadi. Tapi nganu apa ya? Isinya ini lebih beda mungkin tentang Gimana bisa dijelaskan? Mungkin mbaknya ekstrakurikuler mading. Apa sih jenenge nek mading ki? Jurnalis. Tapi Nah ini kayaknya yang jurnalis. Saya nggak pernah ikut jurnalis, jadi nggak tahu. iya po. Let's go. Lanjut lagi. Pengalaman pas waktu jam pelajaran belum selesai, itu rata-rata orang larinya ke sana-sana, lurus nanti belok kanan. Mau tahu itu apa? Ayo lanjut. Kita nanti sampai ke sana coy. Ini dulu sempat jadi kelas 10 juga, pernah apa yo? 10 apa bro yo? Sing iki. Nah, tapi guys, yang paling jelas itu adalah momennya di sini. Ini pengalaman yang sangat ya bisa dikatakan mengharukan. Nah, ini nih. Kolam penuh misteri. Siapa yang belum pernah masuk sini? Yang belum pernah komen, yang udah pernah silakan komen. Nih. Kok ada ikan di sini? Sebenarnya itu apa ya? Nek ngomong ke masalah melas ki enggak, cuman melasiku karo iwake nek pas iku ono iwake. Kasihan. Bukane bertumbuh malah malah dadi ambu keringet dhewe, ya betul. Tapi untuk saat ini kayaknya wis ora nganu meneh. Sekarang nggak boleh ya. Yang buat ulang tahun dan lain sebagainya ya, tolong ini tetap dijaga kelestariannya, asik. Ini dulu penuh kisah nih di sini. Jadi ini judulnya nanti kolam penuh misteri. Banyak korban, banyak yang nyemplung, banyak pulang basah-basahan. Mending ya nek nggawa anu dobelan enak. Oke, nah ini yang kita tuju. Nah, tapi yang paling indah itu adalah tulis-tulisan seperti ini nih, yang terkadang membuat motivasi diri, asik. Orang yang terpelajar ialah orang yang pandai menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Itu kalau untuk yang sekolah, tapi kalau udah lulus itu nanti beda cerita. Carilah ilmu, dengan ilmu hidup akan menjadi indah. Betul. Nek rasalah men kene kolam putus sih, utuh ya. Kolam semua. Enggak, sini enggak. Kene utuh ya?
Iki kene utuh kene. Kolam juga sini. Mien kolam no Kolam kene no. juga sini. Tapi sini ya? Tapi kecil, jarang dipakai sini kan. Oh, Yang biasa gitu. buat nyemplung mah yang Nah, ini juga mantan kelas saya dulu. Ini penuh suka dan kesenangan yang indah. Tapi sayangnya ini. Dulu di sini nih tempat saya. Di sini banyak cerita, banyak kenangan. Yang jelas dulu waktu kita UTS itu yang paling indah. Nah, itu duduknya di sini nih. Sambil kita ngafalin. Yang penting bukan ngafalin kunci jawaban ya, guys. Tapi itu buat persiapan UTS-nya. Terus yang berbeda adalah iki warung loh, Bos. Dulu sebelum kita itu jam istirahat, yang jelas jam istirahat belum selesai udah pada kabur ke sini. Buat kalian yang pernah kabur juga silakan komen kalau kalian masih punya kejujuran. Ya asik. Nih sekarang udah beda, guys. Di sini tempat favorit itu dulu buat teman-teman IPS. Dewi IPS loro apa ya, kelalen aku. IPS piro Dewi? aku IPS 1. Oh iya IPS 1 dulu utuh maksudnya sing kene kelas 11. Masih IPS 1. IPS 1 ya. Dulu IPS 1 itu terutama sama laki-laki. Nah, di sini nih. Ini namanya base camp kita nih di sini. Ini base camp. Dulu mah masih kecil ya. Sekarang udah lebar-lebar. Dulu terakhir pas saya kesini itu masih batako. Masih batako sininya. Sini masih batako, sana juga masih batako. Terus ini juga udah beda. Mungkin ini buat biar lebih teratur lagi. Kita bisa duduk-duduk di sini. Iki sebenarnya ya mergo suwi sih ya, para sekolah maneh. Saya kepengen sekolah lagi, Pak. Kalau boleh sekolah lagi. Aduh, ya Allah. Ini dia nih. Capek teman ki. Capek teman. Dilarang merokok. Ya Allah, buat kalian perokok ya cukup mengerti ya, coy. Kalau di sekolahan tetap jaga ini. Dilarang merokok, jagalah kebersihan, do not litter. Kita lanjut ya, guys. Itu ada pengumuman, jadi kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, ini juga termasuknya baru. Ini mantap, coy. Zamanku ya, kalau mau cuci tangan aja harus izin dulu. Ibu, maaf Bu, mau izin ke belakang. Mau ngapain? Ke belakang itu jangan ke kamar mandi, coy ya. Diingat-ingat ya, ke belakang itu adalah ke buri. Buri jagongan kayak lah. Nah, ini enggak tahu apa, tapi yang jelas ini indah, coy. Ya Allah. Sudah go Bali para ki, Bu? Go Bali Pak yuk? Iya, Pi. Wah, ini yo cantiknya kayak aku ya. Apa? Gelem po? Tapi Ora, maksudnya gelem po ora ki kembange. cantik Tapi kudu turun sik. Apa? Enggak tak kepiurno. ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bercanda ya, guys. Lanjut, let's go. Kayak tangan bunganya sekarang ya. Betul. Ternyata setelah kita datang ke sini, intinya adalah banyak perubahan dan banyak kemajuan yang kepengen kita masuk lagi sebenarnya. Contohnya inilah, dulu belum ada tempat duduk seperti ini. Nah, ini dulu juga belum ada ini seperti ini. Terus, nah, ini pun juga belum ada, coy. Ini bagus, coy. Ya Allah. Indah, coy. Ono wae, Bro. Ono guys, titik. Ono titik. Bagus, coy. Bagus. Kita lanjut lagi. Nah, kalau ini dulu kita masih nemuin ini. Zamanku gak ada.
Zaman kono iki. Ya no ya. Pas akhir UTS ya no ya. Terakhir nek ora salah. Terakhir kelas 12. Ha. Zamanku tuh Oke guys, buat lanjut video ini kita akan ngobrol-ngobrol sama mbaknya ini berdua. Kita akan ngobrol santuy. Nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan. Ya minta waktunya ya mbak buat ngisi video ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Kita langsung ke video. Lari dek dan lain sebagainya di sini nih, kumpulnya di sini. Ayo wes. pengen nang masa lalu aja. Lanjut sebelah sana. Oke. Matur suwun nggih, Bu. Ngomong-ngomong iki kok malah apik ya? Weh. Dulu itu belum seindah ini, Bang. Mungkin tekan nek Ambro kok salah kita wi. Berapa kok iso? Iya, kok. Seperti dia berarti? Apa? Iya, dia. Dulu punya beberapa mantan di kelas ini. Siapa itu orangnya? Silakan sadar diri. Nek yang ora ono ya alhamdulillah. Rasa aku mengaku. Elek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Terus ini juga ada yang baru. Dulu belum ada ini. Nah, buat kalian yang mau lari deh, nah pakai ini nih, lebih cocok. Wow. Siki temai penuh bunga ya. Nah, iki wit Carson, cherry. Oi. Wush. It's magic. Dulu itu belum seindah ini. Nah, coba lihat ya. Nah, itu ada Davos. Itu bisa dimakan mungkin buat kalian yang mau. Nah, ini penuh bunga-bunga. Mungkin untuk saat ini kalau di sini buat main bola seperti dulu pasti juga udah nggak boleh. Kenapa? Mungkin nanti bisa ngerusak itu. Tapi kita juga nggak tahu ini masih boleh nggak buat bermain bola seperti dulu. Dan nah itu juga udah beda. Dulu sini masih belum seperti ini. Caranya apa ya? Kaya isi ngene iki lah padha wae iki, suket-suket ngene iki tapi yo nggo bal-balan men ana banyune. Ah, mungkin boleh mbok kuwi digobali wis rada mateng ya kok. Cus. Oke. Kita lanjutkan untuk ngobrol-ngobrol santai sama mbaknya.
kita lanjut guys. Let's go. Oke lur, kembali lagi di sini kita akan ngobrol santai untuk bernostalgia seperti ya misalkan kenangan-kenangan yang tidak bisa terlupakan ataupun yang lain sebagainya. Tapi intinya kita udah menyiapkan beberapa pertanyaan, tadi udah sempat bikin sedikit itu tanpa sepengetahuan mereka, langsung saya ya, asik. Kita akan menanyakan beberapa ya, walaupun nanti juga saya ikut berkomentar karena mengenang itu enggak enak sebenarnya enak apa mana karo mantan gak enak, cuman kalau mengenang masalah sekolah itu gini jempol. Tapi jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, share ke teman-teman kalian, like, komen alumni, jangan lupa. Awas nek ra komen ya ora apa-apa sih, ora apa-apa. Oke guys, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai pertanyaannya dari Mbak ini satu, terus ini langsung, terus itu nanti juga, terus saya nggak tahu nanti saya siapa yang nanyain, yang jelas langsung kita tanyakan. Satu untuk Mbak Nui, tadi itu pas ketemu di depan itu mau kemana dan dari mana atau mau kemana? Monggo. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah, angkatan 2016. Menjawab pertanyaannya Mas Farhan, pertama saya tujuannya mau main sama Mbak Jana. Kebetulan ketemu Mas Farhan di depan dan Mas Farhan manggil saya, jadinya mampirlah ke sini gitu. Kira ngene Bu Bonjol ngemip arep telek sekolahan ya kan, nggak tahu. Ya kalau Mas Farhan mau mentraktir nggak apa-apa. Itu nanti terima. itu nanti di luar guys ya, di luar ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dulu waktu pertama kali Mbak Nui di sini itu SMP di mana Mbak? Saya SMP-nya di depan SMP 14. Oh, SMP 14. Itu motivasi untuk masuk ke sini apa ya Mbak? Pertama, kendala jarak dekat. Oh, yang jelas tidak telatan seperti saya. Wah, pernah Oke. sekali. Wah. Dan itu saya nangis. Oke, kita lanjut untuk ini dulu ya, yang di samping saya ini. Oke, untuk Mbak Jana, untuk motivasi masuk di SMA itu apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nama asli sih Miftahul Jana, tapi biasa dipanggil Isbel, panggilan terkenal ya. Dulu saya angkatan 2015, ya mungkin bisa dibilang kelasnya dia yang paling baik ya. Paling baik kan? Oh iya. Paling baik kan, iya wes. Nanti kita ditraktir guys soalnya. boleh. Ya dulu pernah ngajar mereka lah. Namanya juga baik hati. Bukan. Oh. Ngajar dalam hal kebaikan ya. Oke, siap. Oke. Amin. Terus kita lanjut. Kenangan yang tak terlupakan di SMA 11 itu apa sih? Dari kalian berdua langsung deh. Monggo. Dulu nih. Mbaknya dulu lah. Saya di SMA 11 itu apa ya? Dulu saya kategorinya itu bukan apa ya? Bukan berprestasi juga sih. Terkenal lah yang penting. Pertama, terkenal telatnya. Asik, mantap. Iya, Sama betul. saja, sama. Pokoknya setiap pagi itu hari Senin ya, tahu nggak? Kalau hari Senin tuh udah mau bel, saya tuh baru masuk pintu gerbang. Pasti guru itu, buruan, cepet buruan, udah mau bel. Udah setiap, ya nggak setiap hari sih, tapi hampir. Kalau dari Mbak Nui, Nggak ada kenangan deh. nggak ada Sama kenangan. Mantan mungkin ya mohon guys ya. maaf, saya nggak punya mantan di sini. Iya po. Alim dong. Iya po. Iyalah. Oke, untuk Mbak Nui nggak ada. Mungkin dari Mbaknya nih, di kelas itu apa ya nih? Suka duka di kelas guys, bener nggak? Suka duka di kelas kalian itu apa? Nanti komen ya. Suka duka di kelas untuk Mbaknya dulu atau Mbak Nui silakan. Saya apa ya? Sukanya itu kalau jam kosong ya. Tidak bisa dipungkiri lah, pokoknya kalau jam kosong itu saya Jam paling kosong langsung lari ke kantin. Yes. itu paling seneng ya. Kalau paling dukanya itu saya itu dulu ya paling nggak suka itu, mohon maaf ya, pelajaran bahasa Inggris. Saya tuh nggak bisa sama sekali. Sama. Jadi kalau pelajaran bahasa Inggris saya tuh udah keringet dingin.
Sama. rasanya tuh pengen pulang aja. Langsung ke kantin. Gitu. Pengennya gitu sih ya, tapi tidak bisa. Dari Mbak Noi, monggo. Kalau aku sih sukanya ya sama jam kosong nonton film tuh bareng-bareng sama teman yang lain. Wah, guys, positive thinking ya. Filmnya apa ini tanda tanya? Pasti Korea, coy. Nah, iya itu drakor. Terus kalau dukanya kan dulu pernah jadi wakil ketua kelas. Nah pas ketua kelasnya nggak ada, saya yang gantiin. Tuh kan enak ya bisa ngatur banyak orang. Betul. Enggak, susah ngaturnya. Enak tinggal nyuruh-nyuruh, Susah. sini. Ya enggak? Yoi. Iya kalau nurut, kalau enggak ini terutama nih. Aing bos, anak ya. Oke, kita lanjut ya guys. Pertanyaan selanjutnya. Jujur nggak dari kalian itu pasti ada yang nggak suka mapel apapun, mungkin ada kan, nanti juga komen juga. Tapi kita akan tanyakan sama mbaknya. Mapel yang paling suka dan tidak suka, monggo. Kalau yang nggak suka sih semuanya suka sebenarnya, cuma nggak bisa. Oh kategorinya apa ya? Belum bisa. Susah lah pokoknya itu bahasa Nggak Inggris. paham. Kayaknya itu saya taunya itu cuma yes no udah itu aja yes no. Kalau gurunya nanya yes bu, yes pak. Padahal mah jawabannya bukan. Padahal juga nggak tahu. Tapi kalau yang paling senang itu dulu saya matematika. Soalnya menghitung. Pecinta Pak Arif mungkin ya guys. Nah, bukan. Nah, itu. Pak Ri. Senang ngitung, tapi jangan dihitung ya mantannya berapa. Oke guys, dilanjut ya Mbak Nui. Untuk Mbak Nui. Kalau saya mapel apa ya yang paling disuka kayaknya bahasa Inggris. Tapi ya nilainya juga kecil. Tapi suka bahasa Inggris mungkin saya. mungkin motivasi dari gurunya juga bisa. Nah. Ya yang jelas itu Guru kalau mau enggak salah dulu pernah guru ada yang pernah bilang gini. Kalau kamu cinta gurunya itu nanti kamu akan suka sama mata pelajarannya. Tapi itu beberapa dan termasuk saya pun juga ada sedikit tapi nggak banyak. Oke. Terus yang tidak suka? yang tidak suka ekonomi, matematika. Nah itu menghitung aku paling nggak bisa. Oke guys, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Guru terfavorit, terus guru killer, guru humoris, dan guru kesayangan. Monggo, siapa dulu? Itu aja sih cukup. Monggo. Siapa? Saya. Kalau menurut saya ya, guru terfavorit itu guru PKN. Karena beliau itu gimana ya, tegas. Pokoknya nggak pandang bulu dia mau anak pejabat, mau anaknya siapa, pokoknya anak siapa. Kalau salah ya tetap salah, kalau benar ya tetap benar. Pokoknya beliau itu the best lah. Yang jelas sama beliau itu ndak ada yang berani pola. Betul. Termasuk anak, walaupun nakal-nakal gini tetap juga nggak berani coy. Nantang semua. Terus dari Mbak Nui, guru terfavorit? Kalau saya guru terfavorit itu guru bahasa Inggris. Ya, kenapa? Karena beliau mengajar tegas. Gas. Terus guru killer. Guru killer itu kalau ndak salah guru yang Kalau kalah. Ngapunten nggih Bu, kula mboten ngertos Bu. menurut anak yang nakal. Kalau saya sih kayaknya nggak ada yang galak ya. Soalnya mah apa ya, dablek kayaknya saya dulu ya. Nggak dablek, maksudnya gini ya. Seorangnya tuh cuek ya. Kalau misalkan guru ada ngomong, kamu jangan telat gini. Ya Pak, ya Bu, iyain aja. Menurut saya itu nggak galak. Karena beliau itu semuanya itu mendidik ya, bukan pokoknya Diingat ya guys, diingat. Guru memarahi kalian itu adalah guru sayang kalian Nah, bener. untuk mendidik lebih baik. Iler ya. Termasuk anak ya. Susah juga ini coy. Anak dede pusing. Terus dari Mbak Nui, ada enggak guru Tergalak. tergalak? Ngapunten nggih Bu. Sebenarnya sih bukan galak ya, tegas, cuma tegas. Tegas. Adalah beberapa, nggak usah disebutin lah. Oke. Kalau Ada. alumni Berarti pasti tahu. ada ya, berarti ada. Ngapunten nggih Bu, kula mboten ngertos. Bu atau Bapak nggak tahu saya juga. Guru terhumoris. Guru terhumoris siapa ya? Kalau saya tuh matematika. Karena jujur Matematika itu banyak guys ya. Siapa tuh pokoknya ya? pas zamannya kelas 10 lah saya lah. Pas zamannya masih freshnya otak, belum kenal ini itu. Pokoknya matematika itu paling
humoris menurut saya. Soalnya apa? Saya tuh pasti paling dikasih soal itu paling sulit. Jadi kayak saya nanya, Pak ini gimana sih gitu. Pak ini gimana sih? Wah ya lucu lah. Ngobrolnya itu lucu. Menurut saya sih ya. Kalau dari Mbak Nui? Guru humoris. Guru matematika juga sih. Tuh kan matematika is the best. Tapi kan ada berapa guru matematika? Tapi ya itu masing-masing guys. Ana beda. Lanjut dulu ya guys, lanjut. Guru kesayangan. Guru kesayangan siapa ya? Semua sayang. Sayang kali Ya, ya. sayang. Ya, sayang semuanya sayang. Tapi kalau yang paling sering dikangenin ya, kalau misalkan pas jam kosong kok nggak masuk itu ya, yang jelas tetap matematika lah is the best. Soalnya saya paling suka emang matematika. Matematika ada apa ini matematika, wai. Oke. Kecil emang suka matematika, yes. Mungkin dari Mbak Nui sama? Beda sih. Beda. Kalau saya guru tersayang, semuanya sayang. Ada yang lebih sayang. Guru Siapa itu? sosiologi. Iya. Pak ganteng ya. Pak ganteng. Pak siapa itu? Jangan ditiru dia. Siapa itu namanya? Kepo ya? Kepo ya? Komen ya, komen. Nah, ini yang paling indah di SMA 11 itu adalah guru yang sangat memotivasi di dalam diri kita. Monggo dari Mbaknya. Siapa nih? Mbaknya dulu kayaknya. Dulu guru termotivasi, semuanya memotivasi. Tapi kalau yang paling mungkin guru BK ya. Karena sering menasehati, terus mendidik murid-murid mungkin dari psikologi gitu. Kalau Mbaknya? Saya sih sependapat ya. Soalnya guru BK itu ya, misalkan kita punya masalah ya, masalah keluarga, bisa cerita sama guru sosio itu BK, bisa curhat kayak teman sendiri malah kalau menurut saya. Tapi tetap istiqomah matematika. Matematika lagi guys ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih ya, itu ada salah satu itu. Nah, ini salah satu ini, dia itu keponakan saya. Tapi kalau dari urutan itu dia itu kakak saya. Dia itu sekolahnya di Niung. Oke lah, itulah pokoknya ya. Dia itu di sini sebagai sebagai apa ya? Bertanggung jawab di sini ya. Asik. Oke. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini dia prestasi yang pernah diraih di SMA 11. Apa ya? Saya itu bukan termasuk murid prestasi, berprestasi. Tapi juga nggak butuh-butuh amat ya. Saya kelas 1 pernah ikut lomba ya, Olimpiade Sains OSN. Kalau ada yang tahu bisa komen ya. Tapi kalah guys, tapi nggak apa-apa lah ya. Pengalaman itu lebih indah. Iya betul. Mahal. Kelas 2 itu saya ikut Bantara kan ya, sering ikut lomba kayak di lapangan-lapangan gitulah, TUB apa PBB gitu. Pernah dapat juara? Nah, termasuk Ana pun juga pernah guys. ya. Kalau kelas 3, wah kelas 3 mah saya nggak ikut apa-apa ya. Kelas 3 fokus UN. Fokus UN. Tuh. Oke, kita lanjut ke Mbak Nui, monggo. Kalau saya prestasinya nggak di akademik jujur. Di pramuka ada cuma satu sih, nggak ada yang lain. Itu lomba pioneering kelompok bertiga, juara 1 sekabupaten Purworejo. Mantap. Satu orang aku doang. PMR mungkin Mbaknya ikut nggak? Saya ikut, saya kan lemah lembut ya. Tapi jujur ya guys, saya nggak pernah ketemu nih pas lagi kegiatan ekstra ada PMR. Nah, ini nggak kelihatan ini. Coba kalian yang pernah ikut ekstra terus ketemu ini Mbaknya nih, komen ya untuk Mbak Nui. Ekstra PMR juga ikut, tapi bukan bagian yang apa Mbak, yang kalau nolong orang itu ya semuanya nolong sih, tapi kan sekarang ada bagian-bagiannya. Kalau saya Guys, bagian PRS. kita garis bawah ya guys, dia itu menolong suatu pengobatan cinta. Asik. No. Enggak lah.
Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih guys yang paling males sebenarnya ya, tapi ini juga bukan males ya, tapi itu menantang. Kalau kata Bapak Ibu guru itu semua itu tantangan. Mapel yang paling sulit. Monggo. Kalau aku matematika ekonomi. Matematika ekonomi, Intinya kenapa? yang hitung-hitungan otak panas. Kira. Itu guys, kalau misalkan kita bayangin ya, pas waktu di kelas saya lihat Mbak Nui itu ngerjain ekonomi guys, kalau di atasnya ada kipas, itu ada apa asapnya itu udah kobar-kabir kemana-mana. Teman kami ya. Oke, kalau dari Mbak Jana, monggo. Kayak apa ya? Tadi apa mapel yang tidak disukai apa? Paling sulit ya. Paling sulit. Saya itu kan sukanya hitung-hitungan. Berarti saya itu tidak suka yang hafalan, termasuk PKN, padahal gurunya ya paling the best ya. PKN, biologi. Tapi nilai gini. Tapi nilai gini. Oke, siap. Di luar nalar itu ya guys, saya juga nggak tahu. Oke, siap. Berarti di hafalan ya. Semua itu hafalan paling susah, apalagi menghafalkan mantan-mantan loh. Loh, menghafal Nggak mantan masuk. malah gampang loh. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Di SMA 11 ini kan luas. Mungkin ada beberapa tempat yang paling favorit. Monggo. Kalau saya itu di belakang kelas. Tar dulu guys. Belakang kelas itu maksudnya gimana? Belakang ruangan maksudnya. Belakang ruangan kelas. Meja bangku, di belakang meja bangku. Pokoknya enggak di belakang ruang. Oh, luar. Di luar. Oh, berarti di luar. Iya. Oh. Soalnya kan kalau pas jam istirahat, saya dulu kategorinya tuh paling males ke kantin kalau nggak diajak ya. Maksudnya gratisan gitulah ya. Enggak, bercanda. Guys, buat kalian yang pernah ngelaktir mbaknya ini karena terpaksa, komen. Nah, pokoknya paling enak itu di belakang ya. Soalnya kalau pas mau ulangan gitu ya, enaknya tuh ngapalinnya itu di belakang kelas. Mau di luar kan bising, nggak mungkin. Kalau di belakang kan enak, sepi, bisa ngapalin fokus pelajaran ya, bukan fokus mantan. Cewek cowok beda. Monggo Mbak Nui. Tempat favorit kantin. Karena orangnya laparan. Kantin. Oke. Ya kelihatan ya guys, di sini itu kelihatan lah ya buat kalian. Buat kalian yang paham di video ini ya cukup ditenangkan dalam hati untuk berbicara. Terserah mau ketawa nggak apa-apa, tapi jangan keras-keras. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dia nih. Dari pertama sekolah di SMA 11 untuk mbaknya, Mbak Nui terus Mbak Jana itu di momen kapan masa-masa alim itu muncul? Perubahan gitu ya. Perubahannya itu muncul ya, bisa dikatakan alim lah guys ya. Kan pasti awal-awal kesini ya ada sedikit-sedikit dari SMP-nya itu ke bawah, SMP ya yang alay-alay mungkin. Oke, monggo. Saya itu kapan berubah ya? Berubah itu tidak disadari sih, kayaknya berubah. Ya pokoknya udah mulai berpikir ke depan itu pas udah kelas 12 ya, kelas 3. Dulu itu saya tuh ya dari SMP itu kategorinya mungkin tomboy ya, nggak pernah namanya pakai rok, nggak pernah namanya pokoknya tuh Celana. pokoknya celana terus. Pengennya tuh sekolah pakai celana bukan rok. Soalnya rok saya tuh dulu sobek mulu sih. Kayak STM ya pakai celana. Iya. Dulu saya pengennya masuk STM. Duh, tapi kenapa? Karena, ya banyak faktor jadi masuknya ke sini. Oh gitu ya. Terus mulai berpikir kelas 3, karena kan buat ke depan nggak mungkin saya begini terus itu. Harus berpikir ke depan itu seperti apa, harus ditata dari sejak sekolah kan ya. Yang jelas tidak lupa itu dari motivasi dari Bapak Ibu guru guys. Jelas. Dari Mbak Nui? Masa tobat. Tobat. Kan Masa-masa udah mulai perubahannya itu kayak ngalim atau perubahan berpikir ya, betul? Betul. Kalau diurut ya, kalau kelas 1 kan masih malu-malu. Malu-malu kucing. Aja diem di kelas. Terus kelas 11. Tapi jujur ya guys,
dari dulu pas ketemu pertama kali sama Mbak Anu itu, Mbak Anu nggak pendiam, jujur Kata siapa ya? nggak pendiam. Itu kalau udah sekali di wow, ibarat itu macan lagi bangun dari tidurnya coy. Galak dong. Oke lanjut. Ke kelas 11 biasalah. Antara kakak kelas dan adik kelas ada yang nakal, ada yang alim. Terus kelas 12 semester pertama itu masih nakal. Kakak nakal ya pada ya. Berarti ya dia ya. Enggak sih, nakalnya cuma nakal-nakal biasa lah. Kelas 12 semester 1 masih nakal, terus kelas 12 semester 2 udah fokus UN biar nilainya lumayan. Dan hasilnya enggak lumayan sama aja. Jangan di Oke, kita lanjut ya guys. Ini sebenarnya juga apa ya, mencangkup ke semuanya, tapi kita ambil intinya. Struktur kelas yang tidak disukai, misalkan jadi ketua kelas atau misalkan jadi apa itu kan, itu struktur organisasi apa yang di dalam kelas itu tidak disukai. Monggo. Apa ya, saya itu kan dulu paling males nyapu ya, karena saya tuh dulu paling nggak pernah nyapu. Kalau suruh piket itu saya nggak pernah nyapu, jangan ditiru ya. Makanya tuh saya paling males itu sama yang seksi kebersihan, pasti ngomel-ngomel, jangan nyapu, ini nyapu piket, ini nyapu piket, ya jawab aja iya, padahal saya kabur pulang. Iya. Ikuti saja biar berjalan. Iyain aja. Oke, kalau dari Mbak Nui, struktur kelas yang paling nggak disukain wakil ketua kelas. wakil ketua kelas guys, seperti awal tadi guys. Sudah dibilang dari awal tadi. Nang, Danang, kamu itu gimana Danang? Pak Danang, Pak Ketua Oke. sering meninggalkan kelas. Nah, ini mungkin kalau saya ada, tapi nggak tahu dari mbak-mbaknya ini, ada nggak pengalaman yang menyedihkan di SMA ini? Ada sih saya. Apa mbak? Dulu pas pas mau pengambilan rapot ya, kan semalam itu udah hujannya terus banget sampai semuanya banjir ya. Saya tuh sedihnya itu ya, orang tua saya kan nggak bisa pakai sepeda, boro-boro sepeda ya, motornya juga nggak bisa, jalan kaki jauh lagi. Itu yang menurut saya paling sedih sih. Saya nggak tega aja sama orang tua. Kalau saya boleh ngambil sendiri, saya ngambil sendiri, tapi nggak boleh. Makanya itu yang paling menurut saya sih sedih. Sekolahan juga, mohon maaf ya, dulu semuanya banjir sih, ikut banjir juga. Nah, Itu bencana alam ya guys. Itu bukan kita itu kita gimana yang sama buat. SMA bukan, semuanya tapi banjir satu kabupaten ya. ini karena bencana alam. Suka duka setelah lulus sekolah, perasaannya gimana? Monggo. Ya suka, kan udah lulus, udah bebas, nggak mikirin pelajaran, nggak mikirin belajar, padahal nggak pernah belajar. Ya pokoknya seneng aja udah lulus. Berarti ya Nilai bagus? ya lumayan lah. Mau bilang bagus masih ada yang lebih bagus, mau bilang nggak bagus ada yang lebih nggak bagus. Udah cukup. Cukup lah menurut saya. Mbak Noi Dukanya Suka. urung. suka sih. Oh iya. Sukanya ya terbebas dari pelajaran, benar. Nggak mikir mungkin. Ya udah nggak mikir, udah bebas dari PR. Nah dukanya mungkin mbak, ya bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kok secepat ini atau misalkan apa itu kan. Monggo. Dukanya apa ya? Kalau dukanya mungkin udah nggak bisa kumpul sama teman-teman lagi ya, udah harus fokus ke masa depan, karena nggak mungkin kan Seperti anak kecil. pemikirannya kayak anak sekolah lagi, kan nggak mungkin ya. Mungkin itu udah tanggung jawabnya lebih besar lagi, harus mikirin ini itu Persiapan nikah mungkin. ya itulah, pokoknya tanggung jawabnya lebih besar. Untuk dari Mbak Noi? Kalau dukanya jarang ketemu pasti. Mm-mm. Terus yang kedua, Pacar mungkin. aduh pacar, jangan ngomong itulah. Terus apa tadi Guys, duka ya? dia lagi patah hati. Ada yang mau boleh di komen. Mbak ono wonge ya. Komen. Gak bakal.
Kamu pasti nyesel ya. Iya. Awas nyesel ninggalin saya ya. Wah, boleh. Lanjut. Dukanya lagi apa sih? Pada sibuk kerja, kuliah. Mungkin udah ada yang nikah jadi sibuk ngurus rumah tangga. Mbaknya kapan? Mohon maaf, jodoh belum kelihatan. Alhamdulillah. Nanti dulu guys, Kita masih doain harus ya, kita doain ya. kita doain semoga cepat mendapatkan jodoh. Amin, ya Allah. Mungkin yang di sampingnya ada yang mau ya itu tuh. Ya, tapi nggak boleh itu masih anu ya, dijelaskan sendiri, monggo. Kita langsung kembali ya ke pertanyaan berikutnya. Eskul yang disukai, ekstrakurikuler yang paling disukai di SMA 11. Monggo. Banyak sih saya sukanya, soalnya saya ikutnya tuh banyak dari pramuka. Saya masuknya ke inti kan. Terus yang kedua itu PMR. Kenapa saya suka PMR? Ya karena kalau upacara kan saya di belakang, nggak ikut baris. Jangan ditiru ya, pokoknya enak. Yang ketiga itu saya ikut silat. Ya saya ikut silat kenapa dulu ya? Karena saya bukan orang alim sih dulu, dibilang kayak tadi ya, termasuk tomboy. Jadi saya sukanya silat. Yang paling disukai ya jelas silat dong, karena bisa bergurauan dengan yang lain. Kalau pramuka kan masuknya itu ekskul inti ya, jadi nggak bisa buat bercanda-bercanda. Enakan di silat, paling senyum. Berarti silat guys. Ya. Kalau ada yang suka bareng berarti kita ntar latihan bareng ya. Ya, Bareng kita ya. boleh. Dari Mbak Noi monggo. Ekstra yang disukai pramuka mungkin ya. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena ikut pramuka. Ada mantan mungkin ya. Mantan terindah. Tidak ada mantan, tapi adalah cerita. Adalah. Wih, itu berarti bisa dikatakan sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Berarti di pramuka. Seniornya itulah, tahulah Mbak Jana, tahulah. Seniornya siapa ya? Mungkin mengagumi. Nah, Iya. ya betul itu. Berarti masuk karena terkagumi guys, bukan juga karena sih. diri sendiri ya. Masuk karena Kebaca. terpilih, enggak Oke. dari sendiri. Boleh. Oke, untuk ini dari beberapa ini semua pasti mengalami. Entah itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 pasti. Kalau kelas 3 itu nggak bisa ikut sih, cuman fokus ya, tapi pernah mengalami ya. Di kemah ini di luar topik apa ya caranya, itu pertanyaannya ini cuma ngasal ya. Semua itu pasti mengalami kemah, dalam arti pramuka itu pasti wajib mengikuti kemah. Mungkin dari mbaknya itu ada suka dukanya di kemah, misalkan pas renungan malam kebanyakan nangis misalkan atau membuat termotivasi atau gimana, monggo. Suka dukanya ya suka lah, kan kita ngumpul bareng ya, di sini ngumpul bareng ngobrol. Saya sendiri kan sebagai apa ya tadi bilang bantara ya, yang ngurusin. Paling senang itu ngurusin dari pertama bikin proposal ini itu pokoknya senang, kumpul terus soalnya. Kalau dukanya itu nggak enaknya ya sama yang alumni dulu, mohon maaf beliau itu lebih tegas mungkin dari saya, karena kan dari tahun ke tahun itu berbeda, jadi mungkin salah komunikasinya kurang, jadi kita kena ini salah ya, seperti itulah dukanya seperti itu. Kalau paling seneng ya yang kayak tadi di awal udah bilang, pas di Api Unggun, di situ kan ada masnya bilang kan renungan malam. Di situ kan kita ceritain masa-masa dulu kecil gimana, apa untuk mengingat seorang ibu atau siapa. Tapi tetap saya nggak bisa nangis guys, nggak tahu saya. Nggak punya perasaan guys, hati-hati guys. Karena dulu saya tuh kategorinya tuh orangnya cuek, pokoknya bodo amat orang lah ya mau ngapa. Bener kan nggak bisa nangis guys, ditunggu ya. Jika kalian suka video ini, nanti gimana kita bikin Mbak Jara nangis. Oke, lanjut. Janganlah. Ayo. Dari Mbak Nui mungkin. Suka duka kemah, sukanya ya ngumpul bareng, bener, seru-seruan bareng, ketemu orang banyak, kegiatan bisa apa, kegiatannya seru. Dukanya ya itulah, sering domelin, Gitu. miskomunikasi.
karena saya pernah jadi bantara ngatur adik-adik yang super bandel. Contohnya Yang paling bandel. Nah, dia contohnya. Dulu saya ngajarin dia yang mungkin nggak yang juragan bandel komen, halo hadir, saya hadir. Yang sering dihukum. Nah, itu dia. Oke guys, mungkin cukup dulu untuk kita ngobrol santuinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai sejauh ini. Ini sedikit harapan kita. Nanti kalian juga ikut komentar ya di video ini jika kalian benar-benar alumni sini. Saya mengucapkan terima kasih buat Mbak Nui, buat Mbak Jana yang sudah mau menemani saya. Terus berterima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton video ini dan kepada Bapak Ibu guru. Sedikit ini ya guys, harapan untuk sekolah SMA Negeri 11 Borjo. Monggo mbaknya dulu. harapan saya itu SMA 11 tetap menjaga prestasinya yang dulu-dulu. Amin. Tetap kompak dari guru sama murid, terus lebih bisa dikembangkan lagi apa kayak kreatifnya gitu. Pokoknya lebih the best lah ya. Dari Mbak Nui. Sama, cuma untuk murid-muridnya lebih disiplin lah. Dari tahun ke tahun kan biasanya Jangan ada yang- seperti saya guys. Nah, ya itu. Ada yang nakal, bisa diperbaiki lah. Terus sekolahnya juga menjaga prestasi. Dah. Oh, iya. Kalau dari saya nih guys ya, dari saya pribadi, jujur nih ya, saya memang orangnya itu nakal. Yang kedua susah diatur, yang ketiga itu banyak yang nggak suka. Tapi harapan saya untuk SMA 11, satu, dalam sebuah pembelajaran ataupun sebuah ekstrakurikuler ataupun kegiatan apapun itu, yang jelas jangan sampai mengaitkan atau menyangkut-nyangkutkan kalian ada masalah di sekolah ini ke orang tua kalian. Kalau memang itu belum begitu fatal, tolong jangan sampai ke orang tua. Karena apa? Kalian nanti bakal tahu gimana rasanya setelah kalian itu lulus dan Merantau lah ya. kalau merantau itu belum, tapi yang jelas itu kalian gimana rasanya kehilangan sosok guru yang paling kalian cintai dan yang paling memotivasi diri kalian. Apa? Kayak Oke guys, kita di sini udah dipantau sama ibu tercinta kita. Nanti kita coba untuk mendatangi walaupun nggak kita videoin karena kita cuma Menjaga privasi. kangen sama beliau. Kita mau canda tawa. Oke, cukup sekian dari video saya. Tapi gini guys, saran saya ya, kalian boleh nakal sekalian, tapi tunjukkan prestasimu. betul. Contohnya banyak. Kalau saya itu cuma sedikit, nggak terlalu banyak, tapi kebanggaan di SMA 11 bisa jadi maskot. Tanpa sebab, nggak tahu itu pengetahuan apapun, nggak tahu, yang jelas itu langsung dar, tahu-tahu udah terpasang. Terpampang. Padahal nggak ganteng-ganteng amat ya guys ya. Kenapa Ya Allah, aku dipampang? ngakak. Elek. Mungkin cukup sekian dari video kami. Nantikan video selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa yang paling utama itu adalah kalian komen untuk alumni. Saya pesan kepada alumni SMA 11 Semanlas, kalau kalian keluarga Semanlas, monggo komen dari tahun pertama, sekarang monggo untuk komen. Jika kalian tidak suka, ya wes abaikan wae lah, rapopo, ikhlas. Yang penting iki cuma mengingat di masa putih abu-abu dulu. Jadi nanti kalian silahkan komentar di kolom komentar itu, kalian ceritakan pengalaman apa yang sangat menyenangkan, menyedihkan ataupun apapun itu, silakan, ataupun saran masukan, monggo. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu kembali.